Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Doa harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Bayyinah. Nah, di dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya makhrajul huruf, sifatul huruf, tajwid yang meliputi panjang pendek, hukum nun sukun, hukum mim sukun, mat, terus apa lagi? Waqaf, wasol. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang waqaf dan wasol. Sebelum kita mulai, Bu Au sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini apa saja. Yang pertama, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, Bu Au harap kalian semua bisa menjelaskan tentang apa itu waqaf. Nah, setelah kalian paham betul apa itu waqaf, Bu Au harap kalian semua ketika membaca Al-Quran bisa menentukan waqaf di mana saja tempat-tempat waqaf yang baik dan benar sesuai dengan maknanya, tidak merubah makna. Oke, langsung saja kita mulai ya. Disimak baik-baik dan catat yang penting. Oke, apa sih waqaf itu? Secara bahasa, waqaf berarti berhenti, stop. Secara istilah, waqaf adalah memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu kan ada tuh ya bacaan yang panjang-panjang. Ketika kalian tidak kuat untuk bernafas, maka diperbolehkan untuk berhenti. Akan tetapi dengan satu syarat, tidak boleh merusak makna dari Al-Quran. Nah, berdasarkan niat dari si pembaca Al-Quran, waqaf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, waqaf idtirori. Maksud dari waqaf idtirori artinya menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa. Misalnya kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab-sebab lainnya. Jadi niatnya si pembaca Al-Quran itu menghabiskan satu ayat. Akan tetapi ketika di tengah-tengah ayat dia bersin misalnya, akhirnya dia waqaf di tengah-tengah ayat tersebut. Selanjutnya waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ialah berhenti sesuai dengan pilihan dirinya karena pemahaman atas kaidah bahasa Arab. Waqaf ikhtiyari ini dibagi lagi menjadi 8, yaitu yang pertama ialah waqaf tam. Artinya menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang dari segi makna dan lafadz tidak berkaitan dengan lafadz sebelum dan sesudahnya. Contohnya dilihat ya, pada surat Al-Baqarah ayat 5-6, wa ulaika humul muflihun innalladzina kafaru ila akhirih. Apabila kita waqaf di akhir ayat 5 dan memulai di awal ayat 6, maka itu termasuk tam. Karena kedua ayat ini tidak berhubungan secara lafadz dan makna. Ayat 5 berisi tentang orang yang bertakwa
dan ayat 6 berisi tentang orang kafir. Yang kedua, wakaf kafi. Artinya, wakaf pada kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan, yang tidak memiliki ikatan lafadz namun memiliki kaitan dari segi makna. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 6-7. Apabila kita wakaf di akhir ayat 6 dan memulai dari awal ayat 7, maka termasuk kafi, karena kedua ayat tersebut sama-sama membahas tentang kriteria orang kafir. Namun secara gramatikal ayat 6 tidak berhubungan dengan ayat 7. Selanjutnya, wakaf hasan. Menghentikan bacaan Al-Quran yang susunan kalimatnya sempurna. Contohnya surat Al-Humazah ayat 1 dan 2. Ketika wakaf pada akhir ayat 1 termasuk hasan. Kenapa? Karena makna dari ayat pertama itu sudah sempurna. Dan karena ayat kedua itu merupakan penjelasan dari ayat pertama. Yang keempat ialah wakaf qobi. Menghentikan bacaan Al-Quran di tengah-tengah ayat yang tidak sempurna, sehingga berpengaruh pada arti dan kandungan ayat. Contohnya, ketika kalian membaca lafadz innallaha la yastahi, kalian wakaf di lafadz la yastahi. Itu merupakan wakaf qobi, karena menyifati Allah dengan sifat yang tercela dan maknanya akan jelas bila diwasolkan. Kalau diteruskan itu ada penjelasannya. Tapi kalau berhenti di la yastahi, maka maknanya menjadi jelek. Wakaf qobi itu termasuk wakaf yang harus dihindari. Kemudian wakaf bayan. Wakaf bayan ialah menghentikan bacaan pada ayat yang masih berkaitan dengan lafadz sebelum dan sesudahnya. Jadi ayat yang kalian wakafkan itu masih ada hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, wakaf jaiz. Menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang datang setelah berhenti membaca itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti. Maksudnya ialah kalian berhenti di suatu lafadz, kemudian lafadz setelah yang diwakafkan itu bisa dijadikan permulaan atau ibtidak tanpa mengurangi arti dan maksud dari kalimat sebelumnya. Selanjutnya, wakaf salih, yaitu menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafadz tempat dia berhenti menjelaskan lafadz ayat sesudahnya. Jadi misalkan kalian berhenti di ayat 5, humul mu'minun. Ayat ke-6 itu adalah penjelasan dari lafadz humul mu'minun. Yang terakhir ialah wakaf mafhum, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat sempurna baik dari segi lafadz maupun arti ayat, sehingga kalimat tersebut bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud ayat. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam wakaf ditinjau dari niat si pembaca, ini dilihat tabel ya, itu ada tanda-tanda wakaf. Yang pertama itu ada tanda bentuknya huruf to, wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Yang kedua itu ada wakaf lazim, wajib berhenti, jadi harus berhenti. Yang ketiga itu ada tandanya huruf jim, namanya wakaf jaiz, boleh berhenti atau boleh melanjutkan, jadi pilih salah satu. Yang keempat itu ada al-waslu ula, lebih utama lanjut tanpa berhenti, jadi lebih baik terus, tidak usah berhenti. Yang kelima itu ada wakaf mustahab, lebih utama berhenti pada tanda wakaf. Yang keenam, wakfu ula, berhenti itu lebih utama daripada lanjut, jadi lebih baik berhenti. Selanjutnya itu ada tanda za, namanya wakaf mujawaz. Meski boleh berhenti, namun lebih utama dilanjutkan membaca. Yang kedelapan itu tandanya wakaf shod, wakaf murokhos, lebih utama terus
lebih baik terus, namun boleh berhenti ketika darurat atau kehabisan nafas. Yang kesembilan itu ada wakaf qobi dengan tanda qaf. Lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Jadi mending terus daripada berhenti. Selanjutnya itu ada tanda kaf, namanya wakaf muthabikun ala ma qablahu. Jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan wakaf sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada tanda qaf lam atau tanda mim mengikuti wakaf sebelumnya. Yang ke-11 ada wakaf la waqfu, dilarang berhenti. Dan jika berhenti harus diulangi lagi bacaannya. Namun jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan berhenti. Kemudian itu ada tanda titik 3 ya. Itu namanya wakaf mu'anaqah. Maksudnya ialah wajib berhenti di salah satu tanda, baik yang awal maupun yang akhir. Mau berhenti di tanda yang titik 3 awal atau titik 3 akhir. Yang terakhir tanda sakta, menghentikan bacaan dengan menahan nafas sejenak. Jadi berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Berhentinya itu 2 ketukan. Itu tanda sakta. Oke nak, dari penjelasan tadi coba kalian praktekkan. Bacalah surat Al-A'raf ayat 172 dan surat Luqman ayat ke-6. Kirimkan ke Instagram kalian dengan hashtag #minukahamukmin, hashtag wakaf, dan yang ketiga hashtag kelas kalian masing-masing. Jangan lupa beri nama lengkap kalian. Bagaimana? Sudah paham kan apa itu wakaf? Secara garis besar, wakaf itu ialah berhenti untuk mengambil nafas.